semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Laurencia Putra Davina Barus dari Prodi PGSD Unit 7. Hari ini saya mau cerita nih, yang judul ceritanya itu adalah Peri Gatal yang Tidak Bisa Diam. Nah, teman-teman semua saksikan terus ya videonya, tonton sampai habis ya. Nah, teman-teman, sebelum saya cerita nih, kira-kira teman-teman pernah nggak sih nggak bisa diem karena gatal? Apa? Nggak pernah? Dengerin nih ya, ada cerita tentang peri gatal. Dia nggak bisa diem. Iya, namanya peri gatal. Yang dia suka garuk-garuk, tapi bukan karena dia punya kutu, bukan. Ayo kita lanjut ke ceritanya. Wah, udah pada penasaran banget nih pastinya. Jadi teman-teman, pada sore hari ada nih satu peri gatal namanya. Dia kalau disuruh diem, dia nggak bisa diem, nggak bisa tenang. Kalau disuruh duduk, pasti dia selalu goyang-goyang. Atau kalau disuruh berdiri, dia nggak bisa diam aja, pasti dia jingkrak-jingkrak kayak orang nggak tenang gitu. Padahal dia nggak punya kutu, teman-teman. Bukan karena punya kutu, tapi memang itulah kebiasaannya. Lalu di sore itu, peri gatal harus mengikuti satu lomba untuk terbang di udara. Saat dia mulai terbang, baru 10 detik, dia udah goyang-goyang nih teman-teman, sambil terbang di atas udara. Lalu seketika saat dia terbang dan mulai goyang-goyang di atas udara, bus, terdengar suara jatuh. Ternyata peri gatal tak sengaja menabrak sarangnya para lebah yang banyak sekali. Di sana ada banyak lebah-lebah yang langsung berkeluaran mengelilingi peri gatal, teman-teman. Lalu pada saat peri gatal dikelilingi oleh banyak lebah-lebah, dia menangis, teman-teman. Lalu dia berkata, "Maafkan aku lebah-lebah, aku tidak sengaja. Aku memang tidak berguna. Aku tidak bisa membantu orang lain. Dan sekarang aku malah mengganggu rumah kalian." Dia menangis dan dia terseduh-seduh, teman-teman. Karena melihat itu, lebah-lebah pun memaafkan kelakuan dari peri gatal. Namun mereka pergi tanpa berkata apa-apa, dengan rasa emosi dan kasihan kepada peri gatal, meninggalkan peri gatal yang meringkuk sambil menangis. Lalu datanglah seorang peri tua yang sangat bijaksana. Dia berkata kepada peri gatal, "Halo lebah yang cantik, kalau kamu mau membantu orang lain dan tidak mau mengganggu orang lain, terkadang kamu harus diam dan tenang dulu agar kamu bisa membantu orang lain. Terkadang kekuatan itu berasal dari diam dan ketenangan seseorang." Lalu saat peri gatal mendengar perkataan peri tua, dia bangkit lalu menghapus semua air matanya dan berkata, "Baiklah peri tua yang bijaksana, aku akan mencoba untuk berusaha tenang dan diam dulu sebelum melakukan sesuatu. Terima kasih ya peri yang sangat bijaksana karena telah mengajariku apa arti tenang," dan berkata, "Terima kasih ya peri tua yang bijaksana, aku akan mencoba melakukan perkataanmu. Hari ini aku akan merubah diriku." Lalu peri gatal pun pergi sambil tersenyum, dan dari situ dia mulai belajar hati-hati, pelan-pelan, dan bersikap tenang. Akhirnya peri gatal pun mulai tenang dan dia tidak pernah lagi garuk-garuk. Dia sekarang sudah tenang dan belajar untuk tenang. Pesan moral dari cerita itu adalah, kadang-kadang diam bukan berarti malas, melainkan diam adalah kekuatan. Nah, tamatlah cerita peri gatal. Sekian cerita dari saya. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa lagi.